Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyadinda Yasmin dari kelas 4D, mata kuliah Perpustakaan dan Kearsipan Digital. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang sejarah dinasti Umayyah. Jadi, dinasti Umayyah ini adalah pemerintahan Islam pasca kekhilafahan Ali bin Abi Thalib yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan ini pada awalnya adalah seorang gubernur yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk wilayah Jordania. Sedangkan kakaknya Yazid bin Abu Sufyan diangkat sebagai gubernur Syria yang berkedudukan di Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Setelah Yazid wafat, Khalifah Umar menggabungkan wilayah Syria ke dalam kekuasaan Muawiyah. Dengan demikian, seluruh wilayah Syria ini diperintahkan oleh Muawiyah. Muawiyah lahir di Mekah sekitar 15 tahun sebelum hijrah dari orang tua Abu Sufyan dan Hindun. Kemudian Muawiyah masuk Islam pada saat penaklukan kota bersama-sama dengan penduduk lainnya pada usia 23 tahun. Nabi Muhammad SAW menginginkan orang-orang yang baru masuk Islam ini, khususnya para pembesar, pemimpin Quraisy, benar-benar kuat Islamnya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad memberikan peranan yang besar kepada mereka. Kemudian Muawiyah diangkat sebagai seorang anggota penulis wahyu. Muawiyah ini banyak meriwayatkan hadis baik yang didapat langsung dari Nabi sendiri atau dari para sahabat lainnya. Penamaan dinasti ini dengan Umayyah karena dinisbatkan kepada nenek moyangnya, yaitu Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Periode pemerintahan dinasti ini berlangsung selama sekitar 90 tahun dan merupakan fase penting dalam perkembangan sejarah umat Islam. Pada masa itu, ekspansi ke barat dan timur sangat gencar dilakukan sehingga wilayah teritorial umat Islam bertambah luas. Di bagian barat, wilayah kekuasaan Islam ini sampai ke negeri Andalus atau yang disebut dengan Spanyol, sedangkan di bagian timur mencapai perbatasan Cina. Hal itu dapat dicapai berkat keberhasilan penaklukan dan dakwah Islam yang dilakukan pemerintah dinasti Umayyah dan umat Islam. Keberhasilan itu semata-mata untuk tujuan penyebaran dakwah dan akidah Islam, Al-Quran, dan bahasa Arab di seluruh penjuru dunia. Pada masa ini, bermulanya kemunculan peradaban Islam sebagai dampak dari kemajuan dan kesejahteraan yang telah diraih saat itu. Para kekhalifahan berjumlah 14 orang. Dari ke-14 khalifah ini hanya 5 khalifah saja yang dianggap cakap dan berhasil dalam memimpin. Jadi 5 khalifah ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Setelah Muawiyah menjadi khalifah menggantikan Hasan ibnu Ali, maka berubahlah istilah khalifah dalam Islam. Pada masa ini, khalifah menjadi bersifat monarki atau diwariskan secara turun-menurun kepada anak cucu atau kerabatnya tanpa melalui proses musyawarah. Padahal di masa Khulafa Rasyidin ini, setiap pergantian khalifah selalu disertai prinsip musyawarah atau demokrasi. Konsep khilafah yang diwariskan secara turun-menurun ini meniru kota Persia dan Romawi. Namun demikian, kemajuan kebudayaan yang dicapai dinasti Umayyah ini sangat besar. Pertama, kemajuan di bidang administrasi dan pemerintahan, yang kedua itu di bidang ilmu pengetahuan, dan ketiga di bidang kehidupan sosial dan keagamaan. Seiring dengan semakin luasnya teritorial dinasti Umayyah yang terbentang dari barat Andalusia atau Spanyol sampai ke timur perbatasan Cina dengan pusat pemerintahannya di Damaskus,
Maka pemerintah pun berusaha mengubah pola sistem administrasi dan pemerintahannya. Hal itu dilakukan semata-mata untuk mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsolidasi sistem administrasi dan pemerintahan ini menyangkut beberapa hal berikut ini. Yang pertama itu ada wizarah atau kementerian. Jabatan wizarah yang dijabat wazir mulai diadakan, namun belum dikenal secara luas. Wizarah di masa ini berbeda dengan di masa dinasti Abbasiyah, karena tugas wazir di masa ini lebih banyak membantu khalifah melaksanakan urusan yang bersifat teknis dan bukan pengambil kebijakan, seperti mendampingi khalifah jika menemui rakyat atau dalam perayaan tertentu, sebagai mediator jika rakyat ingin mengadu, memegang kunci kantor pemerintahan, mitra khalifah dalam musyawarah, dan menjadi sekretaris pribadi khalifah. Kemudian di antara wazir-wazir yang terkenal di masa ini adalah Ziyad bin Abihi di masa Muawiyah bin Abu Sufyan, Rauh bin Zanba al-Juzami di masa Abdul Malik bin Marwan, dan Abdul Hamid di masa Marwan bin Muhammad. Kemudian kantor-kantor atau biro-biro. Pembentukan kantor biro ini sesungguhnya sudah dimulai sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Namun di masa ini, sejak masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, fungsi kantor atau biro yang ada itu ditingkatkan dan diperluas. Di antara kantor atau biro yang dibentuk itu adalah yang pertama Diwan Al-Jun atau kantor urusan ketentaraan. Jadi di masa Khalifah Umar bin Khattab ini, kantor ini berfungsi ganda. Yang pertama, mengurusi segala hal yang berkaitan dengan ketentaraan seperti rekrutmen dan penyiapan personil tentara, perbekalan atau logistik, persenjataan, dan lain-lain. Dan yang kedua itu pengumpulan dan pencatat harta rampasan perang atau ghanimah, serta pendistribusiannya kepada umat Islam sesuai arahan khalifah. Tugas yang kedua di masa ini diserahkan kepada kantor tersendiri yang disebut Diwan Al-Kharaj. Yang ketiga ada Diwan Al-Rasali wa Al-Kitabah atau Sekretariat Negara. Kantor ini didirikan di masa Khalifah Muawiyah yang tugasnya itu menangani surat-surat yang datang dari daerah maupun mengirim surat khalifah yang ditujukan kepada gubernur. Surat-surat yang keluar ataupun yang masuk semuanya disimpan dan diarsipkan, kemudian diberi tanda khusus untuk memudahkan pencariannya kembali. Kemudian yang keempat ada Diwan Al-Khatam atau kantor urusan stempel. Kantor ini juga didirikan oleh masa Khalifah Muawiyah yang dimaksudkan agar semua surat yang keluar dipastikan resmi dikeluarkan negara setelah distempel. Yang kelima ada Diwan Al-Barid atau kantor urusan pos. Tugas lembaga ini adalah untuk menjamin bahwa korespondensi surat menyurat antara khalifah dan para gubernur di daerah itu berjalan lancar. Di samping itu berbagai informasi yang penting pun dapat segera sampai. Yang keenam, lembaga peradilan. Lembaga ini terdiri atas dua bagian, pengadilan agama atau syariat dan pengadilan umum atau perdata. Juga terdapat kantor khusus yang menangani perkara-perkara kriminal. Para hakim yang diangkat khalifah harus memenuhi beberapa kriteria seperti Islam, laki-laki, sehat akalnya, merdeka, mampu bertindak adil, dan tidak cacat tubuh, terutama bagian mata dan telinganya. Yang ketujuh ada al-sikah atau mata uang. Khalifah Umar bin Khattab telah memberlakukan mata uang logam cetakan Bizantium, Persia, dan yang dicetak sendiri. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan mencetak mata uang yang uang dirham dengan ukiran lafal Allahu Akbar. Yang kedelapan, ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan di masa dinasti Umayyah ini sudah mulai dirasakan dan mencakup berbagai bidang ilmu seperti ilmu agama, bahasa, sejarah, geografi, filsafat, astronomi, matematika, dan fisika atau ilmu pengetahuan alam.
para ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu yang hidup di masa dinasti Umayyah ini. Sebagian adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kemudian masuk Islam, dan sebagian lagi adalah orang Arab. Kemudian mereka semua menulis karya-karyanya dalam bahasa Arab. Berikut diulas secara ringkas tentang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di masa dinasti Umayyah. Yang pertama itu ada ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama ini merupakan cabang disiplin ilmu yang pertama kali dikaji oleh orang Arab Muslim. Sahabat Rasulullah SAW banyak yang mengembara ke berbagai kota untuk tujuan dakwah. Dengan banyaknya sahabat yang mengembara, maka bermuncullah pusat-pusat kajian Islam seperti madrasah-madrasah di berbagai pelosok negeri. Kemudian di antara ilmu-ilmu agama yang terpenting adalah ilmu al-qiraat atau ilmu seni membaca Al-Quran yang dianggap sebagai dasar utama bagi perkembangan ilmu tafsir di masa berikutnya. Kemudian ilmu agama lainnya adalah ilmu tafsir Al-Quran, di mana ilmu ini telah ada semenjak Rasulullah SAW masih hidup, dikarenakan beliau adalah penafsir pertama kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Berikutnya adalah ilmu hadis. Ilmu hadis ini adalah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapannya. Namun setelah hadis banyak dipakai untuk kepentingan tertentu seperti mendukung golongan politik dan tercampur dengan bid'ah serta kekhawatiran akan banyaknya ulama yang meninggal dunia, barulah dirasakan adanya perlunya membukukan hadis dalam bentuk kitab. Yang kedua ada ilmu bahasa. Jadi tujuan bahasa pada masa jahiliyah ini merupakan gambaran kehidupan Baduy atau pedalaman, membangkitkan rasa permusuhan dan akibatnya seperti menghasut, memfitnah, balas dendam, membanggakan kemenangan, kemuliaan nenek moyang, yang berkisah tentang indahnya pemandangan, cerita, peristiwa, serta lingkungan alam. Kemudian setelah penaklukan yang berhasil dicapai, bahasa Arab mulai bercampur dengan bahasa lokal yang sudah ada. Tokoh pertama yang menggeluti bidang bahasa adalah Abu al-Aswad al-Du'ali, yaitu ahli ilmu nahwu dari Basrah, Irak. Yang ketiga ada ilmu sejarah. Jadi kitab sejarah yang disusun pertama kali adalah Al-Maghazi dan Al-Sirah. Melalui kedua kitab ini, umat Islam terdorong untuk mengikuti perilaku Rasulullah SAW dan berpegang pada syariat Islam. Sejarawan penulis Al-Maghazi dan Al-Sirah ini mazhab Madinah dan Mekah yang terbagi dalam tiga tingkatan. Yang pertama itu adalah Aban bin Utsman bin Affan. Yang tingkatan kedua adalah Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm al-Ansari. Tingkatan ketiga adalah Muhammad bin Ishaq. Yang keempat ada ilmu kalam. Di masa dinasti Umayyah muncul gerakan dalam bidang pemikiran dan filsafat seperti Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Pelopor aliran Jabariyah ini adalah Jahm bin Sofyan. Pengikutnya disebut kelompok Jahmiyah. Aliran Qadariyah muncul sebagai reaksi atas Jabariyah. Aliran Qadariyah ini menentang terhadap dinasti Umayyah, sedangkan Mu'tazilah ini muncul pada permulaan abad kedua di Basra. Yang kelima ini ada sastra. Jadi syair-syair Arab yang berkembang di masa dinasti Umayyah ini berbeda orientasinya dengan syair yang berkembang di masa jahiliyah. Muncullah di masa itu syair Ghazal yang penuh dengan nuansa cinta dan erotisme yang dikembangkan Umar bin Abu Rabi'ah Hijaz. Muncul pula syair politik sebagai akibat dari munculnya kelompok-kelompok partai politik di masa itu seperti Syiah dan Khawarij.
Syair politik ini dikenal dengan sebutan syiar al-hizbi. Jadi kesimpulannya adalah kemajuan yang dicapai di dinasti Umayyah itu tidak hanya dalam bidang ekspansi wilayah, militer, dan program Arabisasi, tapi juga dalam bidang peradaban dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa ini merupakan tonggak utama yang akan diteruskan di masa dinasti Abbasiyah. Sekian penjelasan saya tentang dinasti Umayyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.